Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurida Nurmalasari. Kali ini saya akan membahas struktur CPU termasuk register, ALU, control unit, dan memori. Jadi, apa sih itu CPU? CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer. Terdapat 4 komponen utama CPU, yaitu register, ALU, control unit, dan memori. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu register. Register adalah salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Register dapat menyimpan instruksi, alamat penyimpanan, atau jenis data apapun, seperti urutan bit atau karakter individual. Tujuan dari register digunakan untuk menyimpan data sementara dan melakukan operasi aritmatika dasar. Jenis register, ada banyak jenis register komputer yang tersedia untuk menjalankan instruksi komputer. Salah satu di antaranya ada MAR atau Memory Address Register. Register ini menyimpan alamat memori dari data dan instruksi. Register ini digunakan untuk mengakses data dan instruksi dari memori selama fase eksekusi suatu instruksi. Selanjutnya ada MDR atau Memory Data Register. MDR adalah register unit kontrol komputer yang berisi data yang akan disimpan di penyimpanan komputer, misalnya RAM, atau data setelah diambil dari penyimpanan komputer. Dan ada juga MBR atau Memory Buffer Register. Memory Buffer Register digunakan untuk menyimpan informasi dan data yang dapat dibaca atau ditulis dalam memori komputer. Ukuran register dapat berbeda-beda tergantung pada arsitektur CPU, mulai dari 8 bit hingga 64 bit. Selanjutnya, saya akan membahas komponen yang kedua, yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari okta komputer, yakni CPU itu sendiri. Fungsi ALU bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang disimpan dalam register. Komponen ALU meliputi rangkaian aritmatika, yaitu melakukan operasi matematika seperti penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan rangkaian logika menangani operasi logika seperti AND, OR, dan XOR. Sirkuit kontrol mengordinasikan dan mengontrol aliran data dan operasi dalam ALU. Selanjutnya saya ke komponen yang ketiga, yaitu control unit. Control unit merupakan komponen pada prosesor atau CPU yang menangani sebuah kontrol sinyal pada prosesor, dalam artian mengarahkan seluruh sirkulasi data dari input maupun hasil untuk merogoh kode instruksi asal program dan mengarahkan unit-unit lain dengan menyediakan kontrol setelah frekuensi perwaktuan atau timing. Peran control unit mengendalikan aliran data dan instruksi di dalam CPU untuk mengeksekusi program. Siklus instruksi control unit. Siklus instruksinya sendiri terdiri dari micro-operation, fetch, indirect, interrupt, dan execution cycle yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama ada micro-operation. Micro-operation merupakan operasi atomik dari CPU atau atomic operation of CPU. Micro-operation adalah kerja atau eksekusi terhadap data yang tersimpan pada register dan merupakan cara kerjanya dalam satu pulsa atau clock. Fetch cycle. Fetch cycle adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Indirect cycle. Yang ketiga ada indirect cycle atau siklus tidak langsung. Siklus tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operandi atau lebih di dalam memori, yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Yang keempat ada interupsi. Interrupt atau interupsi adalah suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu
apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksinya. Selanjutnya ada execution cycle. Execution cycle adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memory dan sudah berada di IR register. Selanjutnya ada komponen yang keempat, yaitu memori. Memori adalah perangkat keras untuk menyimpan instruksi atau data yang sifatnya sementara maupun permanen. Ada beberapa jenis memori termasuk RAM, ROM, cache, dan compact disk atau CD. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Selanjutnya ada ROM. ROM sama halnya dengan RAM. Perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM memiliki sifat non-volatile sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Selanjutnya yang ketiga ada cache. Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kamu temui di antaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memori juga sering disebut dengan nama memori CPU. Selanjutnya yang keempat ada compact disk atau lebih dikenal dengan singkatan CD. Merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Sama halnya penyimpanan lain, CD mampu menyimpan data seperti video, audio, dokumen, OS, dan lain sebagainya. Pada prosesnya, data CD dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser. Jadi kita udah di ujung materi membahas tentang CPU dan komponen-komponennya. Sekian pembahasan saya tentang struktur CPU. Apabila saya ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.